Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Problematika Pembelajaran IPS, PKN, Bahasa Indonesia dengan pendekatan tematik dalam konteks PJJ. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yang dimana anggota kelompok bernama Astri Riani, Ellison NMB, Gregorius Aditya, Jane Christine, Mileniana Maweng, dan Nurfika. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik di sekolah dasar pada dasarnya merupakan keterpaduan antar mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran yang dipadukan tersebut diantaranya Ilmu Pengetahuan Sosial IPS, Pendidikan Kewarganegaraan PKN, dan Bahasa Indonesia. Pada masa sekarang pandemi, proses pembelajaran mengharuskan guru untuk mengajar peserta didik tanpa pertemuan langsung tatap muka atau yang biasa dikenal dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sehingga untuk pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik memunculkan problematika tersendiri bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi guru sendiri, kendala yang dihadapi lebih kepada hal-hal teknis atau administrasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sedangkan bagi peserta didik berupa adaptasi baru proses dan suasana pembelajaran. Sehingga dalam hal ini, guru perlu memperhatikan cara yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pengaplikasian dari pendekatan tematik dengan mengacu pada tujuan tematik itu sendiri yaitu mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, dan memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, sehingga menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, holistik, serta membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep yang saling berkaitan. Namun realitanya, dalam konteks PJJ, tidak semua sekolah dapat mengaplikasikan pendekatan tersebut dalam proses pembelajaran, utamanya bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok dengan keterbatasannya. Nah, untuk itulah penelitian dan presentasi hasil penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan dari penyusunan laporan, yang pertama, untuk mengetahui proses yang dilakukan guru dalam hal administrasi dan pembelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia dengan pendekatan tematik dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, untuk mengetahui dan mencari solusi dari kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan tematik dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan mencari solusi dari kendala yang dihadapi selama proses belajar mengajar dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Problematika pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik diantaranya: pertama, keterbatasan pengetahuan dan penguasaan pendekatan tematik di sekolah dasar. Yang kedua, materi yang terlalu banyak sehingga tidak semua dapat tersampaikan. Maka dari itu, guru hanya berfokus pada satu materi saja. Selain itu, minat baca peserta didik pun menurun, sehingga materi yang disampaikan agak sulit dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, keterbatasan waktu pembelajaran di masa pandemi, sehingga belajar dengan pendekatan tematik tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Jadi, ketika peserta didik belajar di rumah, referensi untuk belajarnya pun menjadi terbatas. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh diantaranya: pertama, kerjasama dengan orang tua karena adanya perbedaan situasi dan kondisi, serta terbatasnya kuota dan sinyal. Yang kedua, terbatasnya ruang untuk menjelaskan atau mencontohkan hal-hal yang lebih detail kepada peserta didik. Yang ketiga, kurangnya perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik dalam pembelajaran seperti handphone, kuota, dan memory card, sehingga tidak semua peserta didik dapat masuk ke dalam grup yang sudah dibuat oleh guru. Yang keempat,
peserta didik kurang aktif dan antusias dalam proses pembelajaran, di mana hal ini mungkin saja disebabkan oleh peserta didik yang kurang mengerti dan memahami materi yang diajarkan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang dilakukan secara luring sekiranya akan lebih efektif apabila dilakukan dengan metode diskusi dan demonstrasi. Jadi, ketika dilakukan secara online, maka guru bisa menggunakan metode diskusi, dan ketika guru berkunjung ke rumah peserta didik, seperti di Palabuhan Ratu misalnya dibuat kelompok bagi peserta didik yang rumahnya berdekatan, bisa dilakukan dengan metode demonstrasi. Hal ini guna membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan merasa bahwa dirinya dilibatkan dalam proses belajar. Pembelajaran dengan model modul juga dapat mempermudah peserta didik dalam belajar, karena peserta didik akan diberikan satuan program belajar atau buku bacaan yang membuat petunjuk guru, program kegiatan siswa, lembar kerja, dan alat evaluasi yang sudah dibuat oleh guru sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Bagi sekolah yang ada di desa atau luar daerah, dengan kendala keterbatasan materi bacaan, penggunaan model ini dirasa lebih efektif. Kooperatif bisa menjadi alternatif pembelajaran yang digunakan. Hal ini dikarenakan melalui sebuah kelompok kecil peserta didik akan diminta untuk berdiskusi dan bertanggung jawab sebagai anggota kelompok, belajar menghargai dan menerima setiap pendapat temannya, serta mampu menyajikan hasil diskusi kepada guru dan teman-temannya. Pemerintah dan pihak sekolah dapat mengadakan seminar atau pelatihan bagi guru sekolah dasar SD kelas 5 mengenai pendekatan tematik dalam proses pembelajaran secara berkala. Demi mengoptimalkan pembelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia di kelas 5 yang dilakukan secara daring, guru dapat mengaplikasikan model pembelajaran dengan pendekatan realistik dan model pembelajaran modul. Melalui pendekatan realistik, peserta didik dapat menjadikan permasalahan dan fenomena dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, model pembelajaran modul juga dapat meminimalisir penggunaan kuota internet dalam pembelajaran, dikarenakan ada bahan yang bisa peserta didik pelajari secara mandiri. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai problematika pembelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia dengan pendekatan tematik di sekolah dasar dalam konteks PJJ. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.